Selamat pagi, selamat kita bertemu lagi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya senang kalau bisa bersama-sama dengan saudara-saudara yang ada di tempat saudara, bersama-sama kita beribadah kepada Tuhan. Marilah saudara kita siapkan hati kita setelah kita memuji-muji nama Tuhan. Dan saya percaya saudara, ketika saudara beranjak dari tempat ini, saudara sudah diberkati. Selamat kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi saudara yang kekasih, selamat kembali lagi kita beribadah kepada Tuhan. Kita akan memuliakan Dia dan kita mau mengagungkan Dia karena kita punya Allah yang besar dan Allah yang luar biasa. Amin, haleluya, puji Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Katakan Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya. Kami agungkan Engkau, kami sembah Engkau, Allah yang besar. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami ada di dalam hadirat-Mu. Pagi ini kami ada berhadapan dengan Engkau. Berkati ibadah pada pagi ini Tuhan. Kami mau melihat keajaiban-Mu, kedahsyatan-Mu, keluar biasaan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara yang kekasih, mari kita akan sama-sama memuji Allah mana yang besar. Kita punya Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Mari kita akan sama-sama pujikan pujian ini. Amin. Haleluya. Amin. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Amin. Besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Dia puaskan jiwa yang dahaga dan girangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai semua orang yang takut akan Tuhan. Besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Katakan Dia puaskan. Dia puaskan
dengan sukacita. Bersorak-soraklah semua orang yang takut akan Tuhan. Seperti Allah kita, Allah mana yang besar seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Dia puaskan jiwa yang dahaga, dan hilangkan dengan sukacita. Bersorak-soraklah semua orang yang takut akan Tuhan. Allah yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Dia puaskan jiwa yang dahaga, dan hilangkan dengan sukacita. Bersorak-soraklah semua orang yang takut akan Tuhan. Hosana, 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 glory. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari sepira menari. Katakan bila Roh Allah. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari sepira menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari sepira menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti menari. Bila Roh Allah. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti menari. Sama-sama menari, mari berikan Bukan kepada Tuhan. menari, bukan menari, bukan menari seperti menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti menari. Bila Roh Allah. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti menari. Amin. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti menari. Bila Roh Allah. Amin. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti menari. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, saudara yang kasih. Kita mau siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Dan Roh Allah yang akan memulihkan kehidupan kita. Roh Allah yang akan membebaskan kita. Roh Allah yang akan berbicara atas kehidupan kita. Amin. Haleluya. Roh Allah yang hidup penuh itu, Roh Allah yang hidup pulihkanku, urapanku atasku.
membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjalihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Katakan Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkan, Tuhan urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjalihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjalihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kebesaran-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. haleluya, 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 haleluya. Kaulah Roh Allah yang hidup, berfirmanlah, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi ini Tuhan. Kami dapat memberkati Engkau dengan puji-pujian. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bentuk kami, Tuhan, ubahkan setiap kehidupan kami. Bebaskan hidup kami yang terikat, supaya kami boleh mendapatkan kebebasan yang daripada Engkau. Kami siap untuk membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Urapi pikiran hati kami siap diisi oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita boleh bersama-sama kembali untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Pada saat ini Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah, yang saat ini sedang mengikuti ibadah, kita percaya bahwa di mana kita berada, ketika kita memberikan hati kepada Tuhan untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Puji bagi nama Tuhan. Saat ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan tema yang akan saya berikan adalah tema yang sangat menarik bagi saya dan saya bisa berikan kepada Bapak Ibu Saudara, yaitu melawan lupa. Apakah artinya lupa? Lupa merupakan ketidakmampuan untuk mengingat pesan, baik itu pengetahuan, pengalaman yang pernah dilihat, didengar, dirasakan, dan dialami. Lupa milik semua orang
dan tidak seorang pun di dunia ini yang terbebas dari lupa kecuali Tuhan. Tingkat lupa dan kemampuan daya ingat setiap orang sangat berpengaruh terhadap kewaspadaan, kesiapan, dan tindakan dalam menghadapi setiap masalah yang akan terjadi. Bisa dikatakan semakin lupa berarti semakin tidak waspada. Saya mencoba untuk melihat atau mencari tahu tentang lupa. Lupa ini di googling ya, saya lihat di Google, penyebab sering lupa itu tidak fokus secara umum itu secara kesehatan itu saudara, diakibat atau penyebabnya adalah kurang tidur. Ya, berdampak kepada kinerja memori, efek samping obat ya karena terlalu banyak obat yang dikonsumsi, hormon tiroid, depresi, kekurangan vitamin B12 dan faktor usia juga mempengaruhi, menimbulkan masalah sulit mengingat. Nah, cara mengatasi sering lupa ini saudara, saya juga perhatikan adalah memperhatikan kualitas tidur, menempatkan benda-benda di tempat atau posisi yang sama, membuat pengingat dan prioritas, contohnya catatan di HP, di tempat yang mudah dilihat atau dibaca, merekam yang perlu diingat, melatih otak, dan perbanyak vitamin B12. Melatih otak itu seperti contohnya melakukan berbagai aktivitas, membaca, menulis, musik, menari, keterampilan olahraga, dan lain sebagainya. Saya tidak membahas tentang kesehatan, masalah kesehatan maksud saya, tetapi yang ingin saya sampaikan adalah apa yang firman Tuhan mau katakan tentang lupa. Bagaimana caranya untuk kita dapat melawan lupa. Mari kita buka di dalam Ulangan pasal yang keempat, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Ulangan pasal yang keempat ayat 9 sampai 10, firman Tuhan demikian saya bacakan. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu, yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb. Waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar semua perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi, dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Musa memerintahkan untuk bangsa Israel tetap waspada dan berhati-hati. Apa yang dimaksudkan di dalam ayat ini? Kita lihat di dalam ayat yang ke-9 dikatakan, tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Baik, ada dua kalimat yang kita temui, kita jumpai di ayat ini, yaitu supaya jangan melupakan atau lalai. Melupakan apa saudara yang dimaksudkan di sini? Hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri, yaitu tentang bagaimana Tuhan Allah sudah menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan kemudian janganlah itu sampai hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Bahkan diperintahkan oleh Musa, yaitu beritahukanlah kepada anak cucu cicitmu. Apa yang harus disampaikan saudara oleh
bangsa Israel kepada anak cucu cicit. Mari kita lihat hal yang penting menandakan bahwa peringatan ini adalah suatu hal yang sangat-sangat penting, harus diwariskan turun-temurun. Nasihat Musa kepada bangsa Israel yaitu untuk memelihara hukum Allah dan diwariskan kepada anak cucu cicit. Jadi jelas saudara ya, firman Tuhan memberikan tugas dan tanggung jawab orang tua bagi pendidikan rohani anak-anak secara spiritual mulai dari sejak dini anak-anak ya, bahkan mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ya, ini tugas dari kita para orang tua. Demikian sepanjang umur bahkan sampai kepada cicit. Jika para orang tua diberikan umur panjang, tugas ini tidak akan pernah berhenti. Mari saudara kita perhatikan bagaimana kita sebagai orang tua diberikan satu tanggung jawab yang besar kepada keturunan kita, saudara, untuk menyampaikan hukum Tuhan. Dan ini harus kita lakukan di dalam hidup kita. Itu sebabnya para orang tua tidak boleh lupa, tidak boleh lalai, tidak boleh hukum Tuhan itu hilang dari ingatan kita seumur hidup kita. Jadi jangan menganggap bahwa ketika anak kita sudah besar, sudah menikah, tugas kita selesai. Anak-anak mereka adalah tugas mereka, tanggung jawab mereka. Ya, biasa oma, opa, kakek, nenek memberikan, membantu untuk selalu hidup bersama dengan cucu ya. Hidup bersama dengan cucu. Tetapi bukan berarti hanya sekedar memberikan perhatian, membantu merawat mereka. Tetapi ada satu tugas penting, saya katakan penting, yaitu mendidik cucu sampai cicit bahkan ya, mendidik mereka secara rohani. Baik, harus ada kerjasama yang baik dengan orang tua mereka ya. Jangan kadang-kadang para nenek atau kakek atau oma opa lebih membuat anak-anak itu tidak paham akan firman Tuhan, tidak paham akan kebenaran ya, memanjakan mereka sehingga mereka tidak tahu apa itu kebenaran secara firman Tuhan. Baik, kita akan lihat selanjutnya saudara, penyebab orang-orang Kristen menjadi lupa akan Tuhan dan firman-Nya. Nah, ini yang harus kita ketahui. Ya, apa yang membuat seringkali orang-orang Kristen, orang-orang percaya mempunyai penyakit lupa, ya, terutama kepada firman Tuhan atau kepada perintah Tuhan. Ada 4 hal saudara yang ingin saya sampaikan. Nomor 1, apa yang membuat seringkali orang Kristen lupa akan Tuhan, akan kebenaran firman Tuhan, akan perintah Tuhan, yaitu kemakmuran dan kekayaan. Saya akan baca itu di dalam Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-11 sampai 13. Ulangan pasal yang ke-8 ayat 11 sampai 13 berbunyi demikian. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak. Di sini dikatakan hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dan dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya. Apabila engkau makan dan kenyang, membangun rumah, ternak-ternakmu, lembu, sapi, kambing, domba, emas, perakmu bertambah banyak, kekayaanmu bertambah banyak, sehingga engkau lupa akan Tuhan, lupa waktu untuk Tuhan, lupa memberi yang terbaik bagi Tuhan. Saudara, ada satu contoh di dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-20 tentang orang kaya yang bodoh. Nah,
orang kaya ini lupa bahwa hidupnya tidak bergantung kepada kekayaannya. Allah menghendaki untuk kita menjadi kaya di hadapan Allah, bukan secara materi, tetapi secara rohani. Puji bagi nama Tuhan. Baiklah saudara, orang kaya ini berkata, aku akan merombak lumbung-lumbungku, aku akan membangun kembali. Mari kita lihat ayat ini di dalam Lukas pasal yang ke-12. Ayat yang ke-19 saya akan baca. 18 mulai. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Yeremia 17 ayat yang ke-5 dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Hal ini juga disampaikan di dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-14 mengenai benih yang jatuh di tanah yang bersemak duri. Saudara, ketika benih itu jatuh, ada kekhawatiran, ada kekayaan yang menghalangi pertumbuhan rohani dari tanah hati orang yang sudah mendengar firman, tetapi akhirnya lupa karena kekayaan, karena kekhawatiran. Saudara, sehingga dia tidak mengalami pertumbuhan rohani yang baik. Karena apa? Lupa akan firman Tuhan. Yang kedua, saudara, apa yang membuat kita menjadi lupa? Penyebab orang-orang Kristen, orang-orang percaya menjadi lupa, yaitu kesombongan dan tinggi hati. Dalam Ulangan pasal yang ke-8 ayat 14 sampai 18. Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-14 sampai 18. Berbunyi demikian, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu. Dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Ayat 17, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, janganlah sampai kesombongan dan tinggi hati karena kekayaan, saudara, membuat kita lupa akan Tuhan Allah kita. Jangan sampai kita melupakan kebaikan Tuhan seperti bangsa Israel. Dan menganggap bahwa kekuatan dan kekuasaan mereka yang membuat mereka menjadi kaya. Saudara, jika mereka kaya, hidup dalam berkat Tuhan itu bukan karena kekuatan dan kekuasaan mereka. Tetapi itu semata-mata karena Tuhan. Dan saudara tahu,
ketika kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita tidak menjadi sombong, kita tidak menjadi tinggi hati. Tuhan tidak mungkin mengingkari janjinya atau membatalkan janjinya. Puji bagi nama Tuhan. Itu sebabnya saudara, jangan sampai ketika Tuhan memberkati kita, lalu kita lupa memberi yang terbaik bagi Tuhan. Waktu kita, persembahan kita kepada Tuhan, apa saja yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Bahkan talenta kita saudara. Seringkali kalau kita sudah dipakai oleh Tuhan, talenta yang kita miliki kita berikan kepada Tuhan, kita sudah mencuri kemuliaan Tuhan. Kita sudah mencuri yang menjadi haknya Tuhan. Pujian itu hanya kepada Tuhan. Talenta itu milik Tuhan. Jangan kita menjadi lupa. Yang ketiga, yaitu tipu daya iblis. Kejadian 3 kita lihat di dalam ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-7. Kejadian pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Tetapi saya akan bacakan ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Tentang Hawa yang lupa perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan? Yaitu tidak boleh makan buah pengetahuan baik dan jahat. Saudara, karena dia lupa perintah Tuhan sehingga ia mudah terperdaya oleh iblis. Firman Tuhan di sini mengatakan di ayat yang pertama bahwa ular itu adalah hewan yang paling cerdik. Iblis itu cerdik, dia bapak pembohong. Kita anak-anak Tuhan harus lebih cerdik saudara daripada iblis. Ya. Apalagi saudara, iblis sedang kerja lembur di akhir zaman ini. Dia mencari mangsa, dia berkeliling untuk memperdaya anak-anak Tuhan. Saudara, kita anak-anak Tuhan harus lebih cerdik dari iblis. Tapi bedanya kita tulus seperti merpati, demikian firman Tuhan. Ya, iblis berusaha untuk menggunakan berbagai cara saudara untuk menjauhkan orang-orang percaya dari persekutuan dengan Allah. Ya, akhirnya apa? Seperti Hawa. Hawa lupa perintah Tuhan. Contoh yang hari-hari ini, akhir-akhir ini saudara marak di sekitar kita. Ya, manusia tidak bisa hidup tanpa gadget ya sekarang. Tetapi ingat bahwa gadget adalah hal yang baik. Tetapi juga bisa dipakai iblis untuk merusak moral manusia, bahkan anak-anak. Ya. Baik, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan lihat bagian yang keempat. Apa yang menjadi penyebab lupa? Anak-anak Tuhan, orang-orang percaya menjadi lupa. Yaitu pencobaan atau ujian yang menimpa. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-15 sampai 17. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-15 sampai 17. Berbunyi demikian. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Saudara, firman Tuhan katakan jangan punya nafsu yang rendah seperti Esau. Tergiur dengan sepiring makanan.
Persoalan makanan membuat Esau lupa. Makanan ini berbicara tentang jasmani, hal-hal jasmani, ya. Bahwa hak kesulungannya adalah hal yang penting tentang hidup dan masa depannya. Telah ia jual tanpa pikir panjang. Seringkali terjadi dalam hidup orang percaya, saudara. Ujian yang datang membuat mereka meninggalkan Tuhan. Membuat mereka menjauh daripada Tuhan. Puji bagi nama Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya saudara, jangan kita menyepelekan hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Oh, dengan kata-kata atau istilah, oh enggak apa-apa, ya, tidak apa-apa, tapi kita lupa dampaknya. Ada banyak di sekitar kita, saudara, cobaan, godaan, gangguan yang membuat kita akhirnya lupa akan firman Tuhan. Jangan memiliki nafsu yang rendah seperti Esau. Pada akhirnya tidak menjadi kuat. Tidak memiliki fondasi yang kuat, iman yang kuat. Saudara, sehingga apa? Kita menjual hak kesulungan kita, menjual keselamatan kita, menjual Tuhan demi hal-hal duniawi atau hal-hal yang menggoda di sekitar kita. Nah, bagaimana caranya untuk kita melawan lupa? Saudara, yang nomor satu adalah memegang atau memelihara ajaran Tuhan atau perintahnya. Amsal 3 ayat yang pertama sampai yang keempat. Kita masuk di bagian yang terakhir. Amsal pasal yang ke-3 ayat 1 sampai 4. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Firman Tuhan katakan bagaimana caranya supaya kita melawan lupa. Yaitu kalungkanlah pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Tujuannya adalah supaya manusia tidak lupa akan Tuhan. Saudara, contohnya seperti bagaimana caranya supaya kita tidak lupa. Saya menggunakan kacamata. Bagaimana supaya saya tidak lupa dengan kacamata saya? Seringkali ketika saya tidak menggunakan kacamata saya menaruh kacamata saya di atas kepala, saudara. Atau kacamata dikalungkan. Nah, ini contoh. Kemudian tata tertib yang ditulis supaya tidak lupa. Ya, demikian juga ini menjadi ilustrasi. Firman Tuhan tidak salah. Dikatakan bahwa hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur, lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Yang kedua, memperkatakan dan merenungkan siang dan malam. Saudara, pertama tadi memegang, memelihara ajaran Tuhan, perintahnya itu kita taruh di dalam hati kita. Kalungkan itu, tuliskan pada hatimu. Kita minta Roh Kudus untuk mengingat semua kebenaran Tuhan di dalam hati dan pikiran kita. Apa cara yang lain, saudara? Memperkatakan dan merenungkan itu siang dan malam. Yosua 1 ayat yang ke-8. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8 dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yosua mengatakan supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Apa yang dilakukan? Perkatakan firman. Renungkanlah itu siang dan malam. Niscaya kita tidak akan pernah lupa akan firman Tuhan.
Cara kita untuk melawan lupa. Bagaimana saudara akibat dari jika kita melupakan Allah? Di dalam Yesaya 17 ayat yang ke-10 sampai 11. Yesaya pasal yang ke-17 ayat yang ke-10 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Sebab engkau telah melupakan Allah yang menyelamatkan engkau dan tidak mengingat gunung batu kekuatanmu. Sebab itu sekalipun engkau membuat taman yang permai dan menanaminya dengan cangkokan luar negeri. Sekalipun pada hari menanamnya engkau membuatnya tumbuh subur dan pada pagi mencangkokkannya engkau membuatnya berbunga. Namun panen akan segera lenyap pada hari kesakitan dan hari penderitaan yang sangat payah. Saudara, jika kita melupakan Allah, melupakan firman-Nya, melupakan ajaran perintahnya, firman Allah katakan apa? Kita akan mengalami penderitaan. Bahkan di sini dikatakan panen itu akan lenyap. Kehidupan kerohanian kita akan lenyap. Kehidupan jasmani kita akan lenyap, saudara. Mari kita akan lihat bagaimana janji berkat jika kita tidak lupa memelihara firman Tuhan. Yosua pasal yang pertama tadi ayat yang ke-8b dikatakan perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Itu merupakan janji Tuhan yang luar biasa jika kita melawan lupa. Jika kita bertindak sesuai dengan firman yang disampaikan oleh Tuhan. Yang berikutnya ayat yang terakhir Mazmur 1 ayat yang kedua dan 3. Mazmur pasal yang pertama Mazmur pasal yang pertama ayat yang kedua dan 3 firman Allah berkata, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Saudara, tidak mungkin kita akan lupa jika kesukaan kita, hari-hari kita adalah firman Tuhan. Orang yang hidupnya melekat dengan Tuhan tidak akan pernah lupa akan Allahnya, tidak akan pernah lupa akan perintahnya serta janji-janji Tuhan. Dan menjadi bonus, orang yang hidupnya melekat dengan Tuhan, dia akan selalu terima berkat-berkat Tuhan di dalam hidupnya. Puji Tuhan, Tuhan kiranya memberkati kita semua. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara kita datang kepada Tuhan. Kita memberikan hati kita kepada Tuhan, pikiran kita kepada Tuhan, merenungkan firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama. Bagaimana jika kita melekat erat dengan Tuhan, kita tidak akan pernah melupakan firman-Nya, janjinya di dalam kehidupan kita. Dia akan membuat kita berhasil, Dia akan membuat kita mendapatkan kehidupan yang lebih tenang, dipenuhi dengan damai sejahtera ketika kita dekat dengan Tuhan. Sama-sama kita naikkan pujian. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Puji Tuhan. Lebih dalam lagi Tuhan, mengasihi Engkau lebih dari apapun. Terpujilah nama-Mu Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap
jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Katakan, aku mengasihi Engkau Tuhan. Aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari kita mengangkat tangan kepada Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ini Tuhan hati kami. Ketika kami berkata, Tuhan, aku mau menyenangkan hati-Mu. Tolong aku Roh Kudus supaya aku tidak lupa akan setiap kebenaran firman Tuhan yang selalu aku dengar, yang selalu aku resapi di dalam hidupku. Aku percaya bahwa Engkau adalah firman itu hadir di tengah-tengah kami, di setiap keluarga-keluarga yang ada di rumah masing-masing. Berkati mereka yang saat ini sedang bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Berkati keluarga mereka, hadir di tengah-tengah mereka. Kuatkan iman percaya mereka. Kiranya firman yang sudah didengar menambah iman mereka. Semakin cinta Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Di tengah-tengah situasi dunia yang tidak memberikan harapan apapun, di tengah-tengah situasi dunia yang benar-benar membuat khawatir dan takut, tetapi bersama dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, kami dapat berkata, Engkau Allah Immanuel, Allah yang senantiasa menyertai kami. Kami mau tolak setiap siasat tipu daya iblis kuasa kegelapan yang akan membuat seringkali kami lupa akan firman Tuhan, lupa akan Tuhan, lupa akan perintah Tuhan, bahkan janji-janji Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya hari ini, saat ini, waktu ini kami mau berkata, kami adalah pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Dalam Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang.
kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, haleluya, dan memperluas, ini iman kami Tuhan, daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terpujilah Tuhan, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan memberkati dan mendengar doaku. Mari kita menengadahkan tangan kita dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di desa. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah kesehatanmu dan panjang umurmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumahmu dan pada waktu keluar rumahmu. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang memberi damai sejahtera, nasihat rohani, karunia Ilahi, mujizat surgawi terlimpahkan atas kita semua sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Maranatha. Bapa, terima